Halo semuanya, gimana kabarnya? Saya harap kalian sehat-sehat saja di sana. Pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan tabel di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi saya akan mulai dari blank presentation yang sudah disediakan di halaman depan di Microsoft PowerPoint. Nah, menyisipkan tabel itu bisa kita lakukan melalui tab insert. Tab insert, di situ ada tables. Table adalah cara untuk merepresentasikan data yang mana kita akan menampilkannya dalam bentuk baris dan kolom. Jadi, untuk memasukkan tabel, untuk menyisipkan tabel, kita tinggal klik di sini dari insert table, lalu pilih ukuran tabelnya. Lihat di situ dia berubah sesuai dengan ukuran yang kita pilih. Misalnya 6x3, berarti 6 ke kanan, 3 ke bawah. Saya akan mulai dari ukuran 6x4. Jadi saya klik itu, lalu ini yang karena tidak digunakan saya hapus saja. Oke, jadi inilah tabel pertama kita. Saya akan mulai memasukkan data ke dalam tabel. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dulu yang mana itu kolom dan yang mana itu baris. Karena tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, baris dan kolom itu membentuk tabel. Jadi kalau saya blok seperti ini yang turun ke bawah, ini namanya kolom. Ini juga kolom, ini juga kolom, ini juga kolom, ini juga kolom. Ups, ini juga kolom, ini juga kolom. Lalu yang namanya baris itu yang menyamping. Ini satu baris, ini satu baris, ini satu baris, ini juga satu baris. Oleh karena itu kita punya 6 kolom dan 4 baris. Oke, jadi saya akan mulai menyisipkan data ke dalam, misalnya nama. Saya akan mulai dari nomor, nama, kelas, UH. Nah, skenarionya, misalnya saya hanya perlu sampai di sini dan saya tidak perlu lagi bagian ini. Kita bisa hapus bagian ini, bagian tabel yang tidak digunakan. Kebiasaan kita terkadang adalah karena kita tidak tahu menghapusnya atau menambah bagian lain, kita memilih untuk mengulangi dengan menghapus keseluruhan. Padahal kita bisa mencocokkan ukuran tabel sesuai dengan keperluan kita. Jadi biasanya kita kan menghapus sesuatu itu dengan menggunakan backspace atau delete. Nah, kalau saya blok ini lalu saya tekan delete, ini tidak akan menghapus tabelnya ataupun kolomnya ataupun barisnya ataupun selnya. Sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Satu petak ini adalah satu sel. Nah, kalau saya mau hapus ini, saya tidak bisa hanya menggunakan tombol delete. Yang bisa saya lakukan untuk menghapus ini adalah saya akan blok dulu barisnya atau kolomnya atau selnya, lalu saya pergi ke bagian layout. Di tab layout, di situ ada delete di bagian rows and columns. Nah, kalau kita pilih delete columns, ini akan menghapus kolomnya. Kalau kita pilih delete rows, ya row-nya yang akan terhapus. Jadi karena yang mau saya hapus ini adalah 2 buah kolom, ya saya pilih dulu delete, saya pilih delete columns, ini akan menghapus 2 kolom tersebut. Nah, inilah tabel yang saya butuhkan. Jadi saya akan mulai mengisi data, mulai dari yang pertama. Nah, data ini hanya fiktif belaka. Namanya misalnya Kevin, kelas 6F, UH-nya 100. Nah, ini saya menekan tombol tab untuk maju, dan kalau dia sudah berada di ujung, saya bisa tekan tab untuk ke bawah. Untuk mundur, saya bisa tahan tombol shift dan tekan tab, ini akan mundur. Kalau saya tekan, oke, saya lanjutkan lagi 2. Nancy, misalnya 6F, UH-nya 98. Lucy, ini nomor ya. Lucy 6F, UH-nya misalnya 85. Nah, kalau kita ceritanya ini, kalau sudah seperti ini, ya inilah tabel pertama kita. Tapi bagaimana kalau kita mau menambahkan baris atau kolom baru? Contohnya saya masih perlu kolom untuk nilai tugas. Nah, saya kan hanya buat setelah saya hapuskan ini tadi
hanya tersisa 4 kolom, sedangkan untuk tugas saya akan perlu menambahkan 1 kolom lagi. Jadi saya hanya perlu meletakkan kursor di bagian di mana kita akan menyisipkan baris atau kolom itu. Jadi karena saya akan menyisipkan 1 kolom lagi di sebelah kanan, saya akan meletakkan kursor di sini. Lalu saya akan pergi ke bagian layout dan lihat di situ insert right. Insert right ini sesuai dengan keterangannya, add a new column directly in the right of the current column. Jadi dia akan menambahkan 1 kolom di sebelah kanan di mana kursor sekarang sedang aktif. Jadi karena aktifnya kursornya di sini, menekan insert right akan menambahkan 1 kolom di kanannya. Nah, kalau kita tekannya tadi insert left, dia akan nambahkan ke kiri. Kalau kita tekannya insert below, ya karena kursornya aktif di sini, maka insert below sesuai dengan artinya. Insert below artinya menyisipkan di bawahnya. Di bawahnya akan kita akan menambah satu baris di bawahnya. Kalau insert above untuk menambahkan 1 baris di atasnya. Jadi ya sesuai cerita tadi, saya akan menambahkan 1 kolom lagi untuk tugas di sebelah kanan UH. Jadi saya akan klik insert right di sini. Di sini saya buat judulnya tugas, lalu saya bisa gerakkan kursor sebenarnya dengan menggunakan tombol panah. Jadi tugasnya misalnya 95, terus untuk Nancy misalnya 95 juga, dan untuk Lucy 100. Ya inilah, setelah kita menambah ya seperti ini kelihatannya. Sekarang kalau kita mau memecah, misalnya tugas itu, kalau kadang kan tugas itu ada tugas 1 dan tugas 2-nya. Gimana kalau kita mau memecah? Jadi tugas ini tetap 1 kolom tapi di bawahnya menjadi 2 kolom. Itu tidak susah. Kita hanya perlu blok bagian yang mau kita pecah. Jadi yang saya perlu blok adalah bagian ini. Saya blok bagian ini, lalu lihat lagi di bagian layout, dan di situ ada di bagian merge ada split cell. Kita akan split, dan di sini saya mau membelah itu menjadi berapa baris dan berapa kolom. Satu sel ini setiap pengaturan kita masukkan di sini berlaku untuk setiap sel. Jadi satu sel ini misalnya di sel yang isinya 95, kita akan belah dia menjadi 2 kolom dan 1 baris. Saya akan klik OK. Di sini mungkin kurang jelas, ini sebenarnya terbentuk 1 garis ya kalau kalian nampak. Ini juga membuat ini sudah membelah kolom yang tadi menjadi 2 kolom. Jadi sekarang kita bisa isikan lagi nilai di sini yang semula tidak bisa karena hanya 1 kolom. Nah, bagaimana kalau kita punya kolom yang berlebih tapi mau kita gabungkan? Ini kebalikan dari yang tadi ya. Jadi kalau kita blok ini, kita bisa gabungkan juga ini kembali menjadi 1 kolom. Saya blok ini, saya tinggal klik merge cell. Blok ini merge cells. Blok ini merge cells. Jadi ingat, merge itu untuk menggabungkan, split itu untuk memisah atau memecah. Itu saja materi kita tentang tabel untuk Microsoft PowerPoint. Saya harap video ini bermanfaat dan membantu dan mudah dipahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di Google Classroom. Setelah ini saya akan posting tugas. Saya harap kita semua mengerjakan tugas yang saya berikan nanti. Itu saja pertemuan kita pada minggu ini. Jaga kesehatan di rumah saja dan sampai jumpa.